wabarakatuh. Salam sehat pemirsa. Sehat Jeki Oco. Alhamdulillah, sehat aja Cece. It's good kalau begitu Oco. Selain sehat, perlu juga semangat. Hahaha, yo Aice. By the way, langsung saja. Apa yang menarik untuk pemirsa di rumah Cece? Ada dong Oco. Ada bule dari Amerika Serikat. Seorang leksikografer muda menerbitkan kamus bahasa Bugis yang ditranslate ke bahasa Indonesia dan Inggris Oco. Wah, kamus? Berarti kata per kata ya? Iya, istimewanya kamus ini juga ada petunjuk cara melafalkan aksara lontara secara ejaan, Cok. Wah, menarik dong. Langsung gas deh kalau begitu. Warga Sulawesi Selatan, khususnya warga beretnik Bugis, kini boleh berbangga. Pasalnya sudah hadir sebuah kamus yang berisi terjemahan kata dalam bahasa Bugis ke bahasa Indonesia bahkan ke dalam bahasa dunia, yakni bahasa Inggris. Hadirnya kamus ini bisa menjadi sebagai penanda awal jika kelak bahasa Bugis akan dikenal di seluruh dunia. Kamus yang berwujud buku dengan tampilan bergaris horizontal, warna biru, warna kuning, merah, hijau, dan putih ini ditulis dan disusun oleh seorang leksikografer muda bernama Douglas Lakoski yang berasal dari negeri Paman Sam. Dan buku ini diluncurkan secara sederhana dalam bentuk diskusi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2023 kemarin di Kampung Buku di Jalan Abdullah Den Sirwa, Kota Makassar. 12 menjelaskan, sebagai peneliti, ia menemukan terdapat lebih dari 10 dialek bahasa Bugis yang ditelitinya di 9 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Di antaranya Kabupaten Sopeng, Wajo, Baru, Pindrang, dan Kabupaten Bone. Dari semua dialek bahasa Bugis ini, Douglas memutuskan untuk memilih dialek bahasa Bugis Sopeng yang menjadi dialek utama dalam kamus yang diterbitkannya. Menurutnya, langgam Bugis Sopeng dapat dan mudah dipahami para penutur bahasa Bugis di daerah lainnya. Dan saya di bawah pengawasan BIPA waktu itu, yaitu Universitas Negeri Makassar punya program Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi saya melakukan independent study selama 1 tahun. 6 bulan di Sopeng dan 6 bulan mengelilingi beberapa daerah, Bone, Wajo, Pangkep, Pindrang, Sinjai, dan Palopo. Nah, waktu itu saya membandingkan dialek atau bahasa Bugis antar daerah, apakah mereka saling mengerti kosakata dan bagaimana perbedaan kosakata tersebut. Dan saya menemukan bahwa bahasa Bugis di Sopeng paling dimengerti oleh semua daerah atau dialek Sopeng yang lain. Dan sebenarnya saya senang, saya memilih Sopeng juga dari segi linguistik karena itu pas di tengah tanah Bugis. Jadi semua daerah di sekeliling Sopeng semuanya Bugis. Ya, beda dengan daerah Bugis yang berbatasan dengan bahasa atau suku lain. Biasanya ada sedikit pengaruh dari bahasa itu sehingga mungkin bahasa Bugis di situ sedikit ikut sampai mirip dengan bahasa tetangga. Tetapi yang di Sopeng tetap murni. Menurut Douglas, kata Bugis baginya bukanlah sesuatu yang baru. Pasalnya, ia dilahirkan di Kota Makassar tahun 1989 dari orang tua yang saat itu menjadi salah satu staf pengajar di jurusan Bahasa dan Sastra Universitas Hasanuddin, yang juga meneliti salah satu bahasa lokal di Sulawesi Selatan. Namun, ia mengenal lebih dalam bahasa Bugis dan tata bahasanya pada tahun 2013 dari seorang rekannya di Universitas Negeri Makassar. Douglas mengklaim jika kamusnya tersebut merupakan kamus pertama yang memiliki 3 bahasa,
yakni Bugis, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Sebelum diterbitkan dalam wujud buku, menurut Douglas, kamus tersebut telah diterbitkannya secara digital dalam bentuk aplikasi dan sudah diunduh lebih dari 50.000 pengguna. Saya lahir di Makassar tahun 1989 dan orang tua saya waktu itu, bapak saya mengajar di Unhas. Dia mengajar ilmu bahasa juga. Dia mempelajari bahasa daerah di Sulawesi Selatan, namanya Seko atau Seko Padang. Nah, bapak saya juga yang mengusulkan waktu saya selesai kuliah S1 di Amerika. Dia yang mengusulkan kalau saya mau lanjut S2 di ilmu bahasa, lebih baik saya memilih Bugis. Nah, kenapa Bugis? Karena Bugis adalah bahasa yang paling banyak penuturnya, paling luas daerahnya di seluruh Sulawesi Selatan, bahkan di seluruh Indonesia Timur. Dan saya periksa dan ternyata betul masih kurang penelitian terhadap tata bahasa Bugis. Jadi waktu itu saya melakukan penelitian untuk S2. S2 saya di Universitas Dakota Utara di Amerika, tapi penelitiannya di Sopeng. Saya mengkaji, saya menggali mengenai tata bahasa Bugis, terutama sistem diatesis atau voice, kalau bahasa Inggrisnya grammatical voice. Jadi itu membedakan antara aktif dan pasif. Kalau bahasa Indonesia ada meng dan di, kayak melihat, dilihat, membeli, dibeli. Kalau bahasa Bugis ada 4, ya bukan hanya 2, ada 4. Misalnya mangeli, meli, ieli, ueliwi. Jadi ada 2 yang aktif, ada juga yang pasif, dan ada namanya antipasif. Nah, siapa yang tertarik dia bisa download tesis saya online, atau dia bisa lihat yang versi bahasa Indonesianya ada di kamus di bagian belakang. Ya, nanti saya mau buat lagi mungkin buku yang menjelaskan tata bahasa Bugis dengan bahasa yang mungkin lebih gampang dimengerti oleh semua orang. Douglas merasa bangga telah menerbitkan kamus bahasa Bugis ini sebagai bagian dari kecintaannya terhadap bahasa Bugis dan terlibat aktif dalam melestarikan bahasa yang dinilainya indah tersebut. Wah, gimana nih masyarakat yang beretnik Bugis original? Apakah kalian merasa memiliki cinta terhadap bahasa Bugis sebesar cinta yang dimiliki oleh Douglas?